Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rasul Ramadhani dengan NIM 123200124. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi linked list menggunakan array, serta saya akan membahas beberapa kasus yang berkaitan dengan implementasi linked list menggunakan array. Di sini mungkin saya beri sedikit gambaran kenapa sih implementasi linked list menggunakan array itu dipelajari. Jadi ini dipelajari itu untuk memberikan kita suatu gambaran mengenai memori, mengenai node-node yang ada di memori. Nah, pada umumnya node itu kan urutannya gambarannya kurang lebih seperti ini. Mulai dari info, ya untuk infonya memang urut dari mulai yang terkecil menuju ke yang info yang terbesar. Namun sebenarnya di memori itu enggak selalu indeks itu urut. Jadi saya kasih gambaran. Nah, di sini ada nih tabel yang isinya itu ada address, ada info, dan ada next. Ini seperti node pada umumnya, ada address dan ada next. Oh, address ini, mohon maaf, address ini itu array yang kita gunakan ya. Jadi array itu digunakan untuk memberikan node-node itu tuh alamat, indeks seperti itu, agar bisa ditujukan oleh node sebelumnya. Jadi semisal contoh di sini ada 0 sama dengan 3 dan list sama dengan 5. Ini menandakan bahwa suatu list itu dimulai dari di sini ada 5. Dimulai dari 5 di sini untuk kasus yang ini. Nah, list ini dimulai dari 5. Isi dari node kelima di indeks 5 itu 10. Nah, untuk next-nya itu 7. Jadi dia 5 yang menunjukkan ke node ke-7. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa urutan indeks node itu tidak urut, tidak 1 terus kedua terus ketiga itu enggak, tetapi tidak urut, bahkan acak dari 5 ke 7, terus yang ke-7 ini ke 1 ini ke 8 gitu. Jadi ini untuk memberi gambaran bahwa urutan node itu tidak urut. Nah, untuk gambaran node ini itu terlihat urut. Untuk next menuju node berikutnya dan seterusnya. Namun ini memang ada indeksnya jika kita gambarkan menggunakan array. Nah, untuk indeksnya itu seperti ini. Tuh. Ini sudah disesuaikan dengan tabel di sini. Ya. Jadi untuk yang node kelima itu isinya ada 10. Untuk node berikutnya itu ke-7 ada info 15. Lalu berikutnya ada dari node ke-7 ke 1 ada info berisikan 25. Lalu untuk next-nya ada 8, indeks ke-8 ada 40 dan next berikutnya itu 10 dengan info 60. Nah, jadi dengan node yang seperti ini itu sebenarnya urutan indeksnya itu bisa acak. Kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang kita akan langsung ke contoh kasus. Di sini saya akan membahas 3 kasus yang sudah diberikan di PPT. Untuk mohon maaf ini ada Untuk kasus yang pertama, tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosong list. Nah, di sini sudah ada tabel yang disediakan di PPT. Jadi dari PPT dengan 0 sama dengan 2 dan list sama dengan 8. Seperti yang sudah dibahas tadi, ini menandakan awal dari suatu list. Entah itu list kosong atau itu list yang berisi. Begitu. Di sini kita langsung saja untuk isi listnya. Isi list dimulai dari indeks 8 yang berisi info 15. Maka di sini ada 15. Lalu dia menuju ke next-nya menuju ke indeks keempat, yaitu ada 26. Lalu dia menuju ke 7. 7 ada 38. Mohon maaf tulisannya jelek karena saya menggunakan mouse. 38. Lalu
untuk nextnya menuju ke 10. 10 ada 45. Lalu di 45 di indeks 10 dia menuju ke indeks kelima. Indeks kelima ada 57. Lalu di indeks kelima dia menuju ke indeks ke 1. Itu ada 79. Nah, di indeks ke 1 dia nextnya sama dengan 0. Nah, ini menandakan bahwa list itu adalah list yang terakhir. Maka kita sudah menemukan bahwa isi list dari tabel ini yaitu ada 15, ada 26, ada 38, ada 45, ada 57, dan ada 79. Lalu untuk indeks kosongnya, indeks kosong dimulai dari, sebelumnya saya hapus dulu biar tampak rapi. Oke. Untuk indeks tempat kosong list. Nah, indeks tempat kosong list dimulai dari indeks kedua. Di sini sudah ada 0 sama dengan 2, lalu kita langsung aja tulis indeks kosong ada di indeks kedua. Lalu nextnya ada di 9. 9 ini. Nah, walaupun infonya berisi, namun dia diindikasikan sebagai indeks yang kosong, sebagai not yang kosong, walaupun dia memiliki info. Nah, di sini ada indeks ke-9. Lalu ada indeks ke-6. Lalu ada indeks ke-3. Di 3, nah di 3 ini sudah, nextnya sudah sama dengan 0. Nah, ini berarti dia merupakan akhir dari list kosong. Nah, untuk jawaban dari kasus 1 mungkin kurang lebih seperti ini. Isi listnya demikian, dan indeks kosongnya demikian. Lalu kita lanjut ke kasus kedua. Nah, di kasus kedua ini sudah dituliskan indeks list seperti di kasus pertama tadi, isi listnya seperti di kasus pertama, dan indeks kosong seperti yang di kasus yang pertama. Lalu di sini di kasus kedua ada perintah, gambarkan kondisi list jika setelah itu disisipkan note 81. Tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosong. Oke, untuk sisip note di linked list menggunakan array itu kurang lebih sama konsepnya. Jadi note baru, info baru yang ingin diinputkan itu diurutkan dulu dari di sini kan mulai dari list yang ke-8 ya. Nah, list 8, ini aja kita pakai ini. Apakah 81 itu di manakah 81 itu bisa diinputkan? Jika dilihat dari isi list ini, 81 itu bisa diinputkan di urutan paling akhir karena dia merupakan angka terbesar di antara seluruh isi listnya. Gitu. Nah, setelah diinputkan, dia akan menggunakan indeks kosong otomatis. Indeks kosong digunakan adalah indeks kosong pertama, 2 ini. 2 ini akan pindah dari indeks kosong menuju indeks list. Dia akan berpindah ke sini. Seperti itu. Konsepnya sama. Nah, untuk gambarannya kita akan gunakan tabel lagi. Dilihat dari tabel list sama dengan 8. Dimulai dari indeks ke-8 pembacaannya. Nah, ada 15. 15, kita langsung saja ke indeks pertama karena pencarian kurang lebih sama. Nah, di indeks pertama, ini kan nextnya sama dengan 0. Dia merupakan akhir dari list. Nah, karena ada note yang lebih besar dari 79, maka 81 ini akan diinputkan di indeks kosong yang pertama, di 2. 81 akan ada di sini. Nah, karena 79 indeks pertama ini dia nextnya 0, nah dia kan ada tuh nilai yang lebih besar dari 79. Nah, dia nextnya berarti menuju ke indeks baru ini tadi, menuju ke 2. Dia bukan kosong lagi. Seperti yang di sini. 1 menuju ke 2. Nah, indeks kosong yang awalnya di 2 ini berpindah menjadi di 9. Di sini. Indeks kosongnya akan berpindah di 9. Karena dia merupakan indeks kosong
setelah indeks pertama. Jadi setelah indeks pertama itu hilang, maka pengganti indeks yang pertama itu adalah indeks berikutnya. Jadi indeks ke-9 lah yang akan menjadi indeks pertama tempat yang kosong. Seperti itu. Lalu untuk indeks list yang kedua ini, next-nya bukan lagi 9. Dia yang akan menjadi 0. Karena dia sudah menjadi akhir dari list. Di sini akan menjadi 0. 0. Mohon maaf tulisan saya jelek karena menggunakan mouse. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu lanjut ke kasus ketiga. Nah, ini sudah diubah, indeks listnya sudah dirubah dari kasus kedua tadi, isi list dan indeks kosongnya. Lalu di kasus ketiga ada gambarkan kondisi list jika setelah itu node 15 dihapus. Nah, node 15 dihapus. Teruskan isi list dan indeks tempat-tempat kosong. Node 15 dihapus. Kita gunakan isi list ini dulu. Node 15 dihapus. Ini akan hilang. Otomatis wadah dari 15 ini indeks list ke-8. Itu akan berpindah lagi. Dia akan menuju indeks kosong karena isi listnya dianggap tidak ada. Di sini akan menjadi awal dari list kosong. Jadi 8. Indeks 8 dia akan menuju ke 9. 9 akan menuju ke 6 dan seterusnya. Seperti itu. Dan indeks list pertama akan menjadi si 4 ini. Si 26 ini. Oke, untuk gambaran kasusnya kita menggunakan tabel lagi. Untuk pencariannya, karena ini 15 merupakan awal dari list di 8, maka kita langsung saja ini akan dianggap tidak ada. Dia akan dianggap list yang kosong karena node 15 dihapus. Nah, karena node 15 dihapus, ini list sama dengan 8 itu bukan lagi list bukan lagi sama dengan 8. Dia akan berubah menjadi kosong sama dengan 8 karena 8 ini dia menjadi awal dari indeks kosong karena ini dianggap tidak ada lagi. Nah, untuk next-nya itu bukan lagi 4 tetapi menuju ke 9 gitu. Lalu untuk list-nya dia berubah menjadi 4 seperti itu. Untuk hapus node di awal ini karena 15 merupakan nilai awal dari node, maka ini hapus di awal dan mungkin caranya lumayan simple, berbeda dengan mungkin hapus node di tengah atau di akhir. Jadi hanya seperti itu. Next dari index list yang awalnya 8 menuju ke 4 itu berubah menjadi 8 menuju ke 9. Begitu. Oke, listnya jadi 4 dan kosongnya jadi 8. Listnya 4, kosong jadi 8. 15 ini dianggap tidak ada. Dan seperti itu. Oke, itu semua adalah penjelasan kurang lebih implementasi dari linked list menggunakan array. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.